Itu ada beberapa proses ya. Takdir yang pertama yaitu takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya, takdir yang ada di atas langit ketujuh. Takdir yang ada di atas langit ketujuh di catatan takdir namanya Lauhil Mahfuz. Ini semua catatan lengkap. Perubahan-perubahan takdir itu juga dicatat lengkap di Lauhil Mahfuz. Tapi ada takdir tahunan. Takdir tahunan. Seperti ini di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, itu takdir dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia untuk 1 tahun. Kita ini sekarang sedang menjalani takdir yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ketika Lailatul Qadar tahun lalu. Ya, tahun ini Ramadan, nanti malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir 1 tahun yang akan datang. Untuk 1 tahun yang akan datang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, takdir 1 tahun di langit dunia itu yang memegang para malaikat, di tangan para malaikat. Nah, catatan di tangan para malaikat untuk 1 tahun tadi itu catatannya terus berubah sesuai dengan kehendak Allah. Berubah sesuai kehendak Allah. Ya, misalnya tahun ini kita tahun berapa? 1445 ya. Tahun depan berarti 1446 Hijriah. Kita lebih semangat menyambung silaturahmi. Maka di malam Lailatul Qadar bisa jadi Allah turunkan. Allah juga perintahkan kepada para malaikat, hambaku yang ini, ibu fulana, ia rajin silaturahmi, ia hadir di majlis istiqomah ya, kemudian semangat menyambung silaturahmi, tambahkan umur untuknya 20 tahun misalnya. Subhanallah, yang catatan di tangan para malaikat umurnya 60 tahun. Ya, catatan itu umurnya 60 tahun. Karena rajin menyambung silaturahmi, Allah tambahkan 20 tahun. Umurnya jadi berapa? 80 tahun. Ya, ini sesuai dengan kehendak Allah. Dan perubahan-perubahan itu semuanya ada di Lauhil Mahfuz, ada. Tapi di catatan para malaikat itu berubah sesuai kehendak Allah, sesuai perintah Allah. Nah, buat kita, maka optimis buat kita. Saya nggak tahu umur saya sampai 50 tahun, sampai 70 tahun, saya nggak tahu. Tapi saya optimis kalau saya silaturahmi pasti Allah tambahkan umur saya. Nah, inilah optimis kita semuanya. Kalau saya rajin silaturahmi karena Allah pasti tambahkan umur saya, maka saya akan rajin silaturahmi. Nah, ini contohnya. Ya, rizki saya sudah ditulis Allah. Tapi saya yakin dengan saya silaturahmi, rizki saya Allah tambahkan. Saya akan semangat silaturahmi. Saya akan terus silaturahmi. Mudah-mudahan rizki saya Allah tambahkan. Itulah perubahan-perubahan yang Allah perintahkan untuk catatan para malaikat di langit dunia. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga semuanya bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan ini semangat ya Bapak Ibu. Semangat untuk silaturahmi ya. Bahkan yang paling buruk, siap tidak? Yang paling buruk tadi Bapak Ibu, menyambung tetap diputus. Kita membawakan oleh-oleh, menyambung malah diomeli misalnya. Siap tidak Bapak Ibu? Bismillah ya. Bismillah, saya ingin berkah umur saya, panjang umur saya, luas rezeki saya. Enggak apa-apa, karena Allah. Saya bukan mengharapkan balasan dari manusia, saya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam. Silakan Ibu, yes, sebelum Bapak Ibu dulu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ustaz tadi disampaikan bahwa silaturahmi itu yang ada hubungan kerabat. Tadi disampaikan. Iya, silaturahmi iya. Yang tidak ada hubungan kerabat itu namanya ziarah. Iya. Yang kami tanyakan yang dapat pahala umur panjang dan berkah serta rezeki itu yang apa yang termasuk yang tidak
dilakukan atau hanya dengan silaturahmi yang ada hubungannya dengan kita. Iya. Makasih. Jadi sama-sama Ibu, terima kasih. Jazakumullah khairan. Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara yang pertama silaturahmi dengan keutamaannya. Kalau kita bicara ziarah saudara karena Allah atau yang biasa kita sebut menyambung ukhuwah, ya kalau selain keluarga namanya menyambung ukhuwah, ya atau tadi ziarah karena Allah, ya itu juga ada pahalanya. Jadi masing-masing ada pembahasannya Ibu, ya masing-masing ada pembahasannya. Yang sedang kita bahas tadi karena kita sedang membahas pahala. Ya, pahala itu semua ibadah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan pahala itu dunia sebelum akhirat. Allah balas dunia sebelum akhirat. Setiap kebaikan Allah balas di dunia dan akhirat, selalu demikian. Balasan dunia saya sebutkan contoh tadi seperti silaturahmi dan haji dan umroh, ya itu contohnya. Ya. Adapun untuk menyambung ukhuwah tentu pahalanya sangat banyak. Seorang yang menjenguk saudaranya karena Allah, maka Allah siapkan juga tempat di surga. Allah siapkan tempat di surga. Yang menyambung ukhuwah karena Allah banyak sekali pahalanya juga. Tapi kita sedang membahas yang tadi, pahala untuk silaturahmi, yaitu yang punya hubungan rahim, rahmi atau rahim, silaturahim, silaturahmi. Ini artinya yang punya hubungan rahim, hubungan kerabat, hubungan darah dengan kita, ya. Dan tadi sudah kita jelaskan. Dan itu yang pahalanya tadi Allah panjangkan umurnya dan Allah luaskan rezekinya. Ini untuk silaturahmi. Adapun untuk menyambung ukhuwah tentu banyak pahala juga, ya. Kita yang cinta karena Allah, di antaranya 7 golongan dalam naungan Allah di bawah arasnya adalah rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berjumpa karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Itu mendapat naungan Allah di bawah arasnya. Itu keutamaan ziarah tadi, keutamaan menyambung ukhuwah. Adapun yang sedang kita bahas, dan ini yang banyak ya tadi saya sebutkan, banyak diamalkan oleh para pendahulu kita, itu silaturahmi. Pahalanya paling cepat, ya. Silaturahmi itu pahalanya paling cepat untuk sampai pada kita, paling cepat kita rasakan itu silaturahmi. Kenapa? Umur dipanjangkan dan rizki diluaskan. Ini subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi ya buat kita semuanya. Ayo kita sambung silaturahmi, walaupun sebagian rahim itu kita sambung dengan susah payah, tidak mengapa, karena kita menyambung karena Allah, bukan untuk mendapat balasan dari manusia. Jadi Allah taala alam. Monggo tadi Bapak Ji silakan. Iya. Iya. Iya, mudik. Iya. Iya, betul. Iya, majelis ilmu kita ada sawalannya tidak? Iya, alhamdulillah ya, intinya bahwa memang hari Lebaran itu hari bahagia, ya hari bahagia. Bahkan saking bahagianya Rasulullah pun perbolehkan untuk menabuh rebana khusus untuk kaum Hawa, ya. Untuk yang putri itu menabuh rebana itu boleh. Kapan? Di hari Lebaran, di hari pernikahan, ya itu diperbolehkan. Kenapa? Memang hari bahagia. Di antara kebahagiaannya adalah para sahabat, mereka saling mengucapkan selamat, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, saya dan antum, ya saya dan panjenengan, dari semua amal soleh kita. Terus saling mendoakan jumpa, saling berbahagia, saling tadi kalau masih kerabat, masih keluarga namanya silaturahmi. Kita kuatkan silaturahmi, usahakan bisa sambung, ya ketemu sambung silaturahmi. Kalau itu teman, tetangga, sahabat, ya kolega, itu namanya menyambung ukhuwah. Ya, istilah yang syar'i namanya ziarah atau menyambung tali ukhuwah, yang menyambung persaudaraan.
Maka itu juga sama, silakan tadi kalau ada acara terah, ada perkumpulan terah, perkumpulan keluarga, perkumpulan mungkin ada RT, mungkin ada lagi apalagi ibu PKK mungkin ya, ada yang di majelis ilmu juga ada pertemuan, silakan selama itu tujuannya apa? Tadi menyambung ukhuwah tadi ya, menguatkan ukhuwah, silakan itu diperbolehkan, artinya perkara umum ya. Dengannya kita bisa saling berbahagia, kita bisa saling mendoakan di antara kita ya, seperti itu. Tapi yang menjadi catatan kalau itu reuni ya. Reuni ini kita perlu hati-hati ya, karena yang sering kita dengar ada CLBK ya. Reuni itu bahayanya CLBK ya Bapak Ibu. CLBK, saya nggak terbayang. Belum lama ada datang ke saya seorang bapak-bapak ya, umur bapak-bapak sekitar mau 60 tahun dia, 60 tahunan. Itu curhat ke saya, istri saya reuni SMP Ustaz sekitar 4 tahun yang lalu. Setelah reuni nyambung dengan teman lamanya, dan keadaan sekarang sama saya minta cerai Ustaz katanya. Pengen dengan si laki-laki tersebut. Saya dicurhati seperti datang ke rumah saya, curhat itu ya. Makanya tadi untuk reuni ada hati-hati khusus ya, karena kenangan masa lama itu bahaya ya. Yang tadi CLBK tadi ya, cinta lama apa? Ya merusak kembali ya. Astagfirullah ya. Nah ini ya sangat berhati-hati. Kalau memang khawatir tidak aman ya mending tinggalkan, jangan ya, itu enggak aman buat hati, buat iman ya. Tapi kalau dirasa itu bisa berdakwah, bisa mengajak kebaikan, alhamdulillah. Mungkin yang lain kuat, yang lain mampu, nggak apa-apa, bisa mengajak. Ayo, saya punya majelis ilmu, saya ada di Masjid Istiqomah setiap hari Senin misalnya. Ya kita bisa mengajak, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian hati lemah, malah kesempatan tadi setan untuk berjumpa dengan mantan atau teman lama misalnya, wah jangan, ini bahaya ya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan-pertemuan tadi kita yakin bahwa itu positif Bapak ya, yang positif insyaallah itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Allah taala a'lam bissawab. Ada dari belakang? Boleh? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kok saya tidak dengar, mungkin bisa dibantu dengan mic, enggak masalah ya. Alhamdulillah kabelnya panjang. Oh iya. Iya, jadi Ibu, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Iya, yang disebut dengan Ayyamul Bid itu tanggalan atau kalender Hijriyah di setiap bulannya tanggal berapa? 13, 14 dan 15. Itu Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kenapa dinamai putih? Karena bulan sedang purnama. Ya, bulan sedang purnama, maka sangat terang, sangat putih ya, seperti itu, maka disebut hari-hari putih ya. Itu yang paling utama, yang paling utama. Kalau itu tidak bisa, bagaimana? Bisa dikerjakan ya mungkin sebelumnya, karena tanggal tersebut saya mau pergi jauh, misalnya saya puasa sebelumnya 1 hari, 2 hari, insya Allah setelahnya misalnya terpisah boleh, tidak harus berurutan 3 hari ya. Kalau bisa sambung alhamdulillah, terpisah juga tidak masalah. Artinya apa? Ini kedudukannya seperti qadha ya, seperti pengganti qadha ya. Kita sholat malam, terlewatkan sholat malam, maka boleh digantikan dengan sholat di waktu duha, tapi tidak ada witir ya. Kita biasa sholat malam 11 rakaat, maka ketika terlewatkan sholat malam karena sangat capek atau dari safar, boleh tidak diqadha Bapak Ibu? Diganti boleh di waktu duha. Di waktu duha sholat 2 salam atau 4 salam tanpa witir ya, 8 rakaat, 10 rakaat atau 12 rakaat silakan boleh ya, seperti itu. Jadi seakan itu sebagai pengganti Bapak Ibu ya. Maka untuk puasa Ayyamul Bid tadi niatkan itu pengganti puasa Bid ya, niatkan dalam arti sebagai pengganti dari puasa Bid, puasa putih. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Jadi Ibu, yang saya tanyakan di akhir-akhir ini, mungkin muncul beberapa tahun terakhir ini sebelum puasa biasanya
ada yang menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, Iya. maaf. Itu sebetulnya bagaimana? Karena Iya. dunia sebenarnya tidak ada. Iya, betul. Kemudian setelah selesai puasa, kalau itu memang sudah lama sekali mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, sebetulnya bagaimana? Iya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, jamaah rahimakumullah. Dalil secara khusus tentu tidak ada, tapi itu masuk dalam uruf. Uruf adalah kebiasaan. Maka kebiasaan selama tidak menyelisihi syariat itu boleh. Ya, kebiasaan yang tidak menyelisihi syariat itu boleh. Seperti tadi mengucapkan selamat menempuh bulan Ramadan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bisa meraih pahala yang banyak, diampuni dosa-dosa. Ini ucapan seperti ini boleh, itu uruf, itu kebiasaan. Ya, kalau kemudian ada tambahan mohon maaf lahir batin, ya tambahannya mohon maaf lahir batin, ini yang perlu didudukkan bahwa meminta maaf itu sunnahnya setiap kita berbuat salah segera minta maaf, segera, jangan ditunda mau Ramadan, jangan ditunda mau Idul Fitri atau setelah atau pas Idul Fitri baru minta maaf, ya. Ini kebiasaan yang tidak baik. Nanti kalau kita meninggal sebelum Idul Fitri bagaimana? Belum sempat minta maaf, ya. Meninggal sebelum Ramadan kita belum minta maaf. Maka sunnahnya kita salah segera minta maaf kepada siapapun, kedua orang tua, suami, istri, ya, pada saudara, keluarga, ya. Kalau kita ada salah minta maaf, ya. Tapi kalau itu digandengkan dengan tadi selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin. Ucapan mohon maaf lahir batin tadi sekedar kesempatan untuk minta maaf, tapi tidak mengkhususkan hanya ketika sebelum Ramadan, seperti itu juga tidak masalah insyaallah. Sama halnya dengan selamat Idul Fitri, ya mohon maaf lahir batin. Bagaimana kata mohon maaf lahir batin? Sebenarnya dikhususkan itu tidak boleh. Tapi kalau itu ucapan umum, artinya tetap kita yang berilmu, kita yang tahu ilmu, kalau salah segera minta maaf, berarti insyaallah tidak masalah. Ya, sehingga tetap kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kami keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin misalnya, silakan, insya Allah tidak masalah, ya. Itu kebiasaan yang insya Allah tidak menyelisihi syariat kita. Namun secara fikihnya kita pahami bahwa minta maaf jangan dikhususkan di hari Lebaran, tapi itu kapanpun kita salah segera minta maaf. Tapi melihat waktu Bapak Ibu, kita cukupkan untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi motivasi tersendiri, khususnya tentang pahala yang tidak terbatas. Salah satunya adalah pahala puasa, dan sudah kita bahas tentang hadis tentang puasa, keutamaan yang Allah sifati itu untukku dan aku yang membalas langsung, ya, aku yang membalas langsung. Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, motivasi kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan tetap puasa menjadi amal ibadah kita yang langgeng, amal ibadah kita yang istiqomah. Allahumma amin. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sempatkan untuk berdoa bersama dan kita fokuskan hati kita semuanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan akhir majelis kita dan juga di bulan Ramadan ini doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ahlik al kafaratal mujrimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.